warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wami Fitri Mlione, NIM 1813010087. Pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah penyusunan UU-PA. Lahirnya UU-PA 1960 atau formalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terjadi melalui proses panjang selama 12 tahun. Ini menunjukkan bahwa pembentukannya dilakukan secara serius dan hati-hati. Memang lamanya proses itu juga disebabkan oleh situasi politik yang masih penuh gejolak pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dibentuk bukan oleh Komisi DPR, bukan oleh Pansus DPR, tetapi oleh panitia negara yang melibatkan berbagai pihak. Dalam sejarah RI, hanya dua masalah yang undang-undangnya dibentuk oleh panitia negara, yaitu UU tentang agraria dan UU tentang keuangan. Ini mencerminkan betapa mendasarnya masalah agraria itu. Pada tahun 1960, RUU Agraria yang sudah disiapkan oleh panitia keempat di bawah Ketua Sunaryo, kemudian rancangan tersebut diserahkan kepada Presiden Soekarno. Namun Presiden meminta agar RUU itu diuji dulu dengan perguruan tinggi. Maka DPR lalu membentuk panitia ad hoc untuk bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Tim kerjasama inilah yang disebut dengan panitia kelima. Hasilnya kemudian diserahkan kepada Presiden dan biasa disebut sebagai rancangan Sajarwo. Setelah disetujui oleh Presiden lalu dilontarkan ke DPR untuk dibahas, yang hasil akhirnya kemudian disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dengan landasan filosofi yang disebut sebagai konsep monodualisme, UU-PA 1960 itu bertujuan bukan saja demi kepastian hukum, bukan saja dengan maksud unifikasi hukum, tetapi tujuan yang hakiki adalah mengubah susunan masyarakat dari suatu struktur warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena UU-PA 1960 itu sesuai dengan namanya baru berisi peraturan dasar dan hanya mengenai pokok-pokoknya, maka UU tersebut perlu dilengkapi perangkat peraturan dan perundang-undangan lanjutannya. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang semula baru berubah peraturan pemerintahan pengganti undang-undang tentang penetapan luas tanah pertanian. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 ini secara populer kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Land Reform. Sesuai dengan tujuan yang hakiki tersebut, maka upaya untuk mengubah susunan masyarakat itu dilakukan melalui agenda Land Reform. Memang diakui sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu, maka prioritas untuk menindaklanjuti UU-PA 1960 itu adalah pada masalah pertanian rakyat, sehingga apa yang dikenal sebagai Land Reform itu seolah-olah hanya menyangkut pertanian rakyat. Sejak awal sudah didasari bahwa sebenarnya Land Reform itu mencakup semua sumber-sumber agraria, mulai dari perkebunan, kehutanan, pertambakan, pertambangan, pengairan, dan lain sebagainya. Hanya saja, sekali lagi, tahapan pertama adalah pertanian rakyat. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 itu kemudian diperlengkapi pula dengan landasan hukum bagi langkah turunannya, yaitu PP Nomor 220 Tahun 1961 tentang Objek LR dan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang pengukuran desa lengkap. Demikian juga melalui Kapres Nomor 131 Tahun 1961. Dibentuk oleh Panitia LR Nasional yang kemudian disempurnakan melalui Kapres Nomor 263 Tahun 1964. Perlu dicatat bahwa sebelum dibentuknya Panitia Agraria Yogyakarta 1948, bahwa ketika umur RI belum ada 1 tahun, pemerintahan RI sudah melakukan langkah pendahuluan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 melancarkan LR skala kecil, yaitu menghapuskan hak-hak istimewa dari desa perdikan, khususnya di daerah Banyumas. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948, pemerintahan menghapuskan hak-hak istimewa dari sekitar 40 perkebunan tebu yang berada di wilayah Kerajaan
Surakarta dan Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Pemerintah menghapuskan status tanah-tanah partikelir. Baiklah, saya Hidayatul Fikra akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang peraturan dan keputusan yang dicabut dengan keluarnya UU PA. Undang-undang ataupun peraturan yang dicabut pada waktu menetapkan UU PA ditegaskan dalam diktum UU PA, yaitu yang pertama, Agraris Cewet STB 1870 nomor 55, sebagaimana yang termuat dalam pasal 51 IS STB 1925 nomor 447. Peraturan ini merupakan basis hukum agraria di zaman kolonial yang telah banyak menimbulkan persoalan dalam hukum agraria di Indonesia sebelum UU PA. Yang kedua, peraturan tentang domain clearing, yaitu sistem yang bertalian erat dengan kepentingan penjajah untuk menguasai tanah di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Yang ketiga, yaitu Koninklijke Besluit atau Keputusan Raja, tanggal 16 April 1872, nomor 117, dan peraturan pelaksanaannya dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UU PA. Dengan dicabutnya undang-undang dan peraturan hukum agraria kolonial, tercapailah kesatuan hukum agraria yang berlaku di Indonesia, yang sesuai dengan kepribadian dan peraturan bangsa. Dengan demikian, setelah berlakunya UU PA, tidak dikenal lagi istilah tentang hak-hak atas tanah menurut hukum barat. Yang dikenal sekarang adalah istilah mengenai hak-hak tanah yang terdapat dalam UU PA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan sebagainya. Materi yang ketiga, yaitu tentang tujuan UU PA. Negara Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercocok agraria, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, sebagai yang kita cita-citakan. Namun, ada banyak hal yang menjadi penghambat dari tercapainya cita-cita tersebut. Disebabkan karena yang pertama, hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini. Yang kedua, karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan jajahan itu, hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan dari hukum adat, di samping peraturan dari yang didasarkan atas hukum barat. Yang ketiga, karena bagi rakyat asli hukum agraria, penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. Berhubungan dengan itu, maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasionalis, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme. Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa, serta kepentingan rakyat dan negara memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Berhubungan dengan segala sesuatu itu, maka hukum yang baru tersebut, sendi-sendi dan ketentuan pokoknya perlu disusun di dalam bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan lainnya. Untuk itu, tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua yaitu meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Sekianlah materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kejanggalan. Terima kasih.